kita mau belajar apa? Iman kepada kitab Allah. Nah, ada yang tahu iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang berapa? Ketiga. Ya, betul sekali. Tiga ya. Ditinjau dari pengertiannya, itu kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Menurut bahasa atau etimologinya, kata kitab itu memiliki dua pengertian. Yang pertama berarti perintah, dan yang kedua berarti tulisan di atas kertas atau karya tulis. Adapun yang dimaksud iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, dalil iman kepada Allah, ada yang mau membacakan nggak nih dalil iman kepada Allah? Coba Muhammad bacain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahum manittaba'a ridwanuhu nahu saulas salami wa yuhdiduhum minat dhulumati ilan nur bihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Bacain dia. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan isinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Nah, maksud dari iman kepada Allah di sini itu dengan adanya kitab yang diturunkan kepada Rasul itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan mau mengikuti Rasulnya, itu akan selamat dan keluar dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizin Allah dan ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, sekarang ada macam-macam kitab Allah. Ada berapa nih kitab Allah? Sebutin sama diturunkan kepada Nabi siapa ya? Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, betul sekali anak-anak. Ya, kitab Taurat itu kan diturunkan Nabi Musa, Nabi Musa. Nah, itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Yang kedua itu kitab apa? Zabur itu kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur atau disebut juga Mazmur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam itu pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud. Isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat karunia. Yang ketiga, Injil. kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Isa, yakni Nasrani. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, yakni menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Yang terakhir itu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab ini itu sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui bagaimana perilaku yang baik bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu.
yang disumberkan dari kitab suci. Jadi hikmah dari beriman kepada kitab Allah itu iman kita diperkuat dan mungkin kehidupan kita kan lebih tertata baik secara perilaku dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, Ibu ingin mengajak kalian nih salah satu orang untuk maju membuat mind mapping tentang kitab-kitab Allah beserta nabinya. Siapa ya yang mau maju? Ada yang mau mengajukan diri? Saya Bu. Ya, Muhammad, silakan Muhammad. Oke Bu. Nah, teman-teman bisa di itu ya buat contoh ya mengajukan diri untuk maju Gitu. itu udah poin plus dari pembelajaran kita. Sudah Bu. Coba dibacain. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bener nggak ini anak-anak? Betul. Betul. Ya, silakan duduk Mama. Terima kasih. Nama Bu. Jadi itulah materi pada hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.